Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Pramestiana, mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Makassar, akan melaksanakan ujian kinerja hari ini pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 di SPN Negeri 1 Watak 9 Pesawaran, Lampung. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya dulu kabar kalian. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Oke, kalau sehat, syukur alhamdulillah kabar kalian sehat. Kemudian sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran hari ini, bahwasanya kita akan belajar tentang konflik dan integrasi kehidupan sosial, ya. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran hari ini, kita akan mengabsen dulu, ya. Ibu akan mengabsen kalian. Aji Wibowo, Amel Sesa, Arif, Ayu Dwi, Bagas Firmansa, Bagus Kurniasa, Bagus Wicaksono, Chelsea Olivia, David Afadil, Dani Pandu, Dinar Ayu, Gilang Dwi, Hernanda, Ilham Dwi, Intan Ramadiantika, Christian Hernando, Laura, Marsa Imelda, Sandi Pratama, Sylvia, Sri Wulandari. Oke. Alhamdulillah, berarti anak-anakku semuanya hari ini hadir semua. Ya. Kalau kalian sudah siap untuk belajar hari ini, kalian kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Ya. Silakan
kedua, peserta didik mampu membedakan integrasi sosial di masyarakat. Yang ketiga, setelah mendengar penjelasan guru, peserta didik mampu menyimpulkan pentingnya integrasi sosial dalam upaya menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. Yang kedua, konflik. Konflik berasal dari kata Latin confligere, artinya saling memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Dengan kata lain, konflik dapat diartikan merujuk pada adanya suatu hal atau lebih yang dari gambar konflik yang Ibu berikan contoh ini adalah merupakan konflik yang lagi booming baik di televisi maupun di media sosial. Kenapa? Karena dari pertentangan antara pendukung Arema dan Persebaya ini itu ada sekitar 127 orang yang meninggal, 127 orang yang kehilangan nyawa, dan ini sangat memprihatinkan bagi perolahragaan di negara kita, di negara Indonesia. Yang kedua, penolakan tolak upah murah. Perlu kita ketahui bahwa di negara kita itu adalah negara yang ekonominya masih cukup rendah, tetapi dari tahun ke tahun perekonomian di Indonesia ini terus meningkat. Tetapi untuk pemberian upah, pemberian gaji yang diberikan kepada masyarakat itu tidak dapat kita lihat itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka masih mendapatkan upah di bawah minimum. Kemudian, secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Sujono Sukamto menyebut konflik sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Yang kedua, menurut Lewis berpendapat bahwa konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau melenyapkan lawan. Faktor-faktor penyebab konflik menurut Sujono Sukamto, perbedaan antara individu meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Perbedaan pendirian dan perasaan tentang sesuatu hal lingkungan nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial karena dalam menjalani hubungan sosial seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua, perubahan sosial. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung tepat dan bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Bentuk-bentuk konflik menurut Lewis membedakan konflik atas dua bentuk. Yang pertama, konflik realistis, yaitu konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Kemudian menurut yang pertama, konflik di antara peranan-peranan sosial. Yang kedua, konflik di antara kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, konflik di antara kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. 5 bentuk konflik menurut Sujono Sukamto. Yang pertama, konflik atau pertentangan pribadi. Konflik ini terjadi antara dua individu atau lebih karena membedakan pandangan dan sebagainya. Yang kedua, konflik atau pertentangan rasial. Konflik ini timbul akibat perbedaan ras. Yang ketiga, konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, misalnya konflik antara buruh dan majikan. Yang keempat, konflik atau pertentangan politik. Konflik ini terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politik. Dampak konflik
sosial itu dari segi positif. Yang namanya dampak itu pasti ada dampak negatif dan ada dampak positif. Dari segi positif, konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelah. Yang kedua, konflik memungkinkan adanya penyesuaian akibat norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Yang ketiga, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Dari segi negatif, yang pertama keretakan hubungan antara individu dan persatuan kelompok. Yang kedua, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Yang ketiga, perubahan kepribadian individu. Selanjutnya, konflik dan kekerasan. Secara sosiologi, kekerasan umumnya terjadi saat individu atau kelompok yang berinteraksi mengabaikan norma dan nilai-nilai sosial dalam mencapai tujuannya masing-masing. Dengan diabaikannya norma sosial itu, maka terjadilah tindakan-tindakan irasional yang mengakibatkan penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda tersebut meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, sistem nilai dan norma. Seperti halnya kalian di sini itu kan dari macam-macam suku dan budaya dan perbedaan agama. Yang kedua, suatu integritas sosial dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada faktor berikut. Yang pertama, homogenitas kelompok. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, beserta kebudayaannya. Yang ketiga, kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang. Faktor pendukung dan penghambat integrasi sosial. Nah, yang pertama ini ada faktor pendukung. Sikap dan kesediaan dalam berpegang rasa, sikap sabar dan penuh pengertian menghadapi orang asing, beserta kebudayaannya. Yang ketiga, kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang. Yang kedua, faktor penghambat. Dari Pak, Ibu mau nanya. Konflik, ya. Konflik itu apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Ayu. Konflik adalah perjuangan untuk membawa hal yang akan berubah satu kekuasaan dan sebagainya. Dengan tujuan tidak hanya mendorong umat, tetapi juga untuk menunjukkan pesaingnya. Oke, konflik itu berarti dapat kita simpulkan itu adalah suatu masalah yang terjadi dari titik masalah. Berarti konflik terjadi bila ada yang namanya suatu masalah. Oke. Kalau gitu kita akan lanjut untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siap. Kelompok pahat. Silakan dibuat kelompoknya, duduk per kelompok. Silakan dibuat kelompoknya, duduk per kelompok. Kita menggunakan model pembelajaran PBL ya. Jadi kalian amati gambar ini, gambar yang
teman-temannya, kemudian menyiapkan sebuah pertanyaan. Oke. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Silakan dikerjakan berdasarkan kelompok ya. Silakan didiskusikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jangan diribut ya. Silakan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Dipanju. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Tidak lama lagi kaum buruh Indonesia akan melakukan mogok nasional. Salah satu tuntunan utama mereka adalah kenaikan upah. Wajar jika kaum buruh menuntut kenaikan upah tinggi karena selama ini kontribusi mereka terhadap ekonomi Indonesia terus meningkat. Sementara upah RI mereka sesungguhnya dan upah murah memang merupakan sebuah masalah kronis di Indonesia. Kenaikan upah relatif tidak akan mengurangi dengan di masyarakat. 2. Unjuk rasa undang-undang RUU adalah secara logika hukum keberadaan RUU HIP dianggap aneh. RUU adalah bara panas yang akan terus membakar situasi. RUU bermasalah secara substansi dan organisasi. RUU akan mengganggu Pancasila. Dinilai bias mengacaukan sistem ketatanegaraan pemerintah. Selain itu juga mengkhawatirkan adanya RUU HIP tersebut memiliki tujuan untuk menghidupkan partai komunis. Maka dari itu masyarakat Indonesia demo besar-besaran RUU. Terima kasih. Itu apakah ada yang bertanya? Oke, silakan. Jika ada yang bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sandi. Saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan tolak upah murah? Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Sandi. Tolak upah murah adalah pembayaran upah atau gaji tidak sesuai dengan upah minimum yang ditentukan setiap daerah. Oke, apakah Sandi sudah puas? Ya. Puas. Oke, kalau sudah, silakan saja duduk di kelompoknya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Poin yang kedua adalah unjuk rasa undang-undang RUU adalah secara logika hukum keberadaan. RUU itu dianggap aneh. RUU adalah bara panas yang akan terus membakar situasi. RUU bermasalah secara substansi dan urgensi. RUU akan ganggu Pancasila. Dinilai bias mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintah. Selain itu juga mengkhawatirkan adanya RUU tersebut memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali Partai Komunis. Maka dari itu masyarakat Indonesia demo besar-besaran menolakkan RUU. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Perkenalkan, saya Yudhari dari kelompok 4. Saya ingin bertanya tentang penolakan UU ITE. Bagaimana tanggapan Anda? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Di Indonesia kita menetapkan negara NKRI, negara hukum yang dinamakan sesuai kebijakan pemerintah tentang undang-undang dari sebagai masyarakat dari sembilan. Apakah kelompok 4 puas dengan jawaban dari saya? Jawaban kelompok 4. Ya, silakan dulu. Tepuk tangan dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Yudhari, perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. 1. Tidak lama lagi kaum buruh Indonesia akan melakukan nasional. Salah satu tuntutan utama mereka adalah kenaikan upah. Wajar jika kaum buruh menuntut kenaikan upah tinggi karena selama ini kontribusi mereka terhadap ekonomi Indonesia terus meningkat. Sementara upah yang mereka terima dan upah murah memang merupakan sebuah masalah kronis Indonesia. Kenaikan upah relatif tidak akan mengurangi daya beli masyarakat. 2. Unjuk rasa undang-undang RUU adalah secara logika hukum keberadaan RUU ini dianggap aneh. RUU adalah bara panas yang akan digunakan situasi RUU bermasalah secara substansi dan urgensi. RUU akan ganggu Pancasila, dinilai bias mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintah. Selain itu juga mengkhawatirkan adanya RUU tersebut memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali Partai Komunis. Maka dari itu masyarakat Indonesia berusaha mendapatkan. Apakah ada yang bertanya? Saya silakan. Oke, silakan. Jika ada yang mau nanya. Kenalkan, nama saya Fajar. Saya dari kelompok 1. Bagaimana cara kita sebagai warga negara Indonesia menanggapi tentang konflik sering terjadi di negara kita? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebagai warga Indonesia yang baik,
menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa, tapi dengan nada dengan suara wi. Ya, Pak. Siap. Jadi setiap kelompok harus kompak. Oke, paham? Oke. Ya. Satu, dua, tiga. Ibu menunjuk alamat ini. Satu, dua, tiga. Sini. Tepuk tangan semuanya. Sudah ya. Nah, untuk kesimpulan ya, apa ada yang bisa dari semua ini bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Oke, silakan Laura. Sebagai suatu perselisihan antara dua orang atau lebih atau dua kelompok yang berusaha memikirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Oke, jadi kesimpulannya sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Oke, untuk pesan moral hari ini adalah sebagai penerus bangsa janganlah membuat sebuah konflik yang nantinya akan membuat rugi diri sendiri. Paham? Apakah senang pembelajaran hari ini? Terima kasih atas waktunya hari ini ya. Silakan siap-siap sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan diisi doanya. Malam teman kita berdoa sudah mulai. Sudah selesai.